Anda kembali di Indonesia Update. Saudara, usai sang sopir ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang chief dokter koas di Palembang, Sumatera Selatan, hari ini giliran polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lady Aurelia, dokter koas dan sang ibu di Polda, Sumatera Selatan. Lady Aurelia dan ibunya dijadwalkan dipanggil penyidik Polda Sumatera Selatan sebagai saksi. Pemanggilan pemeriksaan dilakukan buntut dari dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan sang sopir terhadap Chief Dokter Koas. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan sang sopir FD sebagai tersangka pemukulan. Usai kasus dugaan pemukulan ini viral di media sosial, terungkap ayah Lady Aurelia, DM, yang merupakan pejabat di Kementerian PUPR, berpeluang diperiksa KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik sang ayah yang mencapai 9,4 miliar rupiah. KPK menyebut akan meminta klarifikasi terhadap DM untuk mendalami asal-usul kekayaan terhadap ayah Lady. Baru menerima ini malah dari teman-teman. Ada klarifikasi terhadap LHKPN yang bersangkutan. Biasanya cepat aja sih itu, paling 2-3 hari paling sudah bisa. Biasanya kalau klarifikasi dipanggil. Pasti atau tergantung kayak apa. Kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi, mereka akan panggil untuk klarifikasi. Pelaku dugaan penganiayaan terhadap Chief Dokter Koas di Palembang, Sumatera Selatan ini hanya bisa tertunduk sambil menyampaikan permintaan maaf terhadap korban. Tersangka Fadilah mengaku menyesali perbuatannya. Telah melakukan penganiayaan terhadap korban, Bang. Dan saya juga meminta maaf kepada korban Lupi dan keluarganya. Sebelumnya polisi menyebut tersangka Fadilah merupakan sopir dari orang tua Koas Junior yang diduga keberatan dengan jadwal piket libur Natal dan Tahun Baru yang disusun oleh korban. Mengapa pelaku melakukan penganiayaan? Ini motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon terhadap ibu teman korban yang bernama, saya inisial, Ibu SM. Ya, ini ibu dari teman korban yang bernama LD. Sehingga pelaku emosi dan langsung melakukan penganiayaan. Saat ini, penyidik dari Polda Sumatera Selatan berencana memeriksa saksi lain untuk mengungkap motif penganiayaan, termasuk memintai keterangan dari Lady Aurelia yang merupakan Koas Junior dan sang ibunda. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai sang sopir ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang Chief Dokter Koas di Palembang, Sumatera Selatan, hari ini giliran polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Lady Aurelia, dokter koas dan sang ibu di Polda Sumatera Selatan. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Reski Oktora di Mapolda, Sumatera Selatan. Selamat sore, Reski. Lady Aurelia dan ibunya dijadwalkan diperiksa polisi hari ini. Apakah sudah hadir pemanggilan? Ya, selamat sore Ihsan dan juga saudara. Informasi terbaru yang kami dapatkan pada hari ini di Mapolda Sumatera Selatan bahwasannya terkait dengan kedatangan Koas Junior, Lady Aurelia Pramesti bersama dengan ibunya berinisial SM ini masih dalam inisiasi dari keduanya. Hingga merujuk pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, kami belum melihat kedatangan keduanya di Mapolda Sumatera Selatan dan jika memang hari ini keduanya ini tidak hadir dari panggilan ini, maka polisi akan melayangkan surat pemanggilan dalam beberapa hari ke depan guna melengkapi penyelidikan dari kasus penganiayaan terhadap Chief Koas yang bernama Muhammad Lutfi ini. Sebelumnya, Ihsan dan juga saudara, polisi telah memeriksa beberapa orang saksi.
Pertama adalah saksi dari korban, dalam hal ini adalah kerabatnya yang saat itu berada di lokasi kejadian. Kedua adalah pihak daripada kafe yang menjadi lokasi kejadian, dan ketiga adalah pelaku yang bersangkutan bernama Fadila yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain kami menunggu perkembangan terkait dengan kasus penganiayaan ini, kami juga tengah menunggu informasi ataupun keterangan lanjutan dari pihak Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang rencananya sore ini akan memberikan keterangan resminya terkait dengan hasil investigasi internal yang mereka lakukan. Berikut juga status dari mahasiswi yang bernama Lady Aurelia Pramesti ini pasca kasus ini mencuat dan menjadi sorotan banyak pihak. Hingga saat ini, Ihsan dan juga saudara, kami masih menunggu terkait kedatangan keduanya di Mapolda Sumsel, khususnya ini kasusnya ditangani oleh Unit 5, Subdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Sumsel. Ihsan. Ya, Lady Aurelia dan ibunya dipanggil penyidik. Dari panggilan penyidik ini, apa yang ingin digali dari mereka? Ya, terkait dengan pemanggilan nantinya ini masih dalam tahap saksi seperti itu terkait dengan kronologis daripada kejadian tersebut, di mana pada saat kejadian diketahui orang tua daripada Lady ini hadir di lokasi kejadian, di mana kronologisnya kami ulas kembali Ihsan dan juga saudara bahwasannya pada Rabu sore kemarin ini ibu dari Lady Aurelia yang berinisial SM ini meminta korban untuk datang ke lokasi kejadian guna membahas terkait dengan jadwal piket di libur Natal dan Tahun Baru, karena diduga LD ini sendiri keberatan atau tidak terima ditempatkan pada jadwal libur Natal dan Tahun Baru. Olehnya ibunya ini mencoba untuk berdiskusi dengan korban. Namun sejalannya dengan diskusi tersebut, pelaku ini ataupun tersangka yang bernama Fadilah yang merupakan sopir daripada ke orang tua LD ini melihat respon korban yang ini menurutnya tidak sopan. Maka dari itu penganiayaan ini terjadi dan langsung menjadi sorotan semua banyak pihak. Terlebih lagi keluarga daripada Lady Aurelia Pramesti ini merupakan peserta didik Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya. Ini latar belakang keluarganya bisa dikatakan berpengaruh seperti itu, di mana ayahnya bernama Dedi Mandarsyah yang merupakan Kepala Badan Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN di Kalimantan Barat, di mana kita ketahui Ihsan dan juga saudara lembaga tersebut masih berada dalam naungan Kementerian PUPR. Sementara ibunya yang bernama Sri Meilina ini merupakan pengusaha di Kota Palembang. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan, perkembangan informasi lainnya akan kami sampaikan selanjutnya. Reski, dari keterangan terbaru Polda Sumatera Selatan, apakah ada potensi penambahan tersangka baru terkait kasus ini? Ya, untuk sampai saya melaporkan saat ini terkait dengan hal tersebut, polisi belum bisa memberikan keterangan pasti. Yang difokuskan saat ini adalah pemanggilan terhadap keduanya. Bisa saja kemungkinan jika memang dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti-bukti pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini, maka penetapan tersangka ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Ihsan. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Reski Oktora melaporkan langsung dari Mapolda Sumatera Selatan. Terima kasih Reski.